Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institutes of Christian Religion, karya Johannes Calvin. Dari buku yang ketiga, bab yang keempat, yang berjudul Repentance and Confession, True Conversion and Forgiveness. Pertobatan, pengakuan dosa, dan pengampunan, jalan pemulihan yang sejati. Bab keempat ini dibuka dengan penegasan bahwa pertobatan Kristen tidak dapat dilepaskan dari pengakuan dosa. Menurut ucapanmu engkau dibenarkan, menurut ucapanmu engkau dihukum. Calvin menegaskan bahwa pengakuan dosa bukan sekedar praktik lahiriah, melainkan ekspresi hati yang sungguh-sungguh menyesali dosa di hadapan Allah. Tidak berarti harus di depan orang banyak dan dirinci dengan suara yang nyaring, tetapi dimulai dari hati yang sungguh-sungguh menyesali perbuatan dosa di hadapan Tuhan Allah dengan sikap memohon belas kasihan. Pertobatan sejati selalu membawa manusia kepada kejujuran rohani, di mana dosa tidak disembunyikan tetapi diakui dalam terang kasih karunia Allah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada bab yang keempat ini, Calvin membedakan antara pengakuan dosa yang sejati dan pengakuan yang bersifat ritualistik. Calvin mengkritik praktek pengakuan yang dipaksakan atau dijadikan kewajiban formal tanpa pembaruan hati. Pengakuan dosa yang sejati tidak bertujuan memperoleh pengampunan melalui tindakan manusia, tetapi mengekspresikan kesadaran akan kebutuhan mutlak akan belas kasih Allah. Calvin menegaskan kembali bahwa pengampunan dosa sepenuhnya bersumber dari Allah dan diberikan oleh anugerahnya di dalam Kristus. Tidak ada pengakuan dosa betapapun tulusnya yang dapat menjadi dasar pengampunan. Pengampunan adalah tindakan Allah yang berdaulat, yang mendahului dan melandasi setiap bentuk pertobatan dan pengakuan manusia. Calvin menguraikan bahwa pengakuan dosa memiliki dimensi pribadi dan komunitas. Secara pribadi, manusia dipanggil untuk datang langsung kepada Allah tanpa perantara manusia. Secara komunitas, pengakuan dosa memiliki peran pastoral dalam kehidupan gereja, terutama dalam konteks rekonsiliasi dan pemulihan relasi yang rusak. Namun, tidak ada satupun dari dimensi ini boleh menggantikan peran Kristus sebagai satu-satunya pengantara. Calvin menegaskan dan dengan nyata ia menuliskan pada bab keempat ini bahwa dirinya menolak pandangan bahwa pengakuan dosa kepada manusia memiliki kuasa otomatis untuk menghapus dosa. Calvin mengkritik praktek yang memberikan otoritas absolut kepada imam sebagai penyalur pengampunan. Menurutnya, hanya Allah yang mengampuni dosa, dan pelayanan gereja bersifat deklaratif, bukan yudisial. Gereja menyatakan pengampunan Allah, bukan menciptakannya. Calvin menjelaskan bahwa pengakuan dosa memiliki fungsi terapeutik dan pastoral. Dengan mengakui dosa, manusia dibebaskan dari beban rasa bersalah yang tersembunyi. Namun, fungsi ini tidak boleh dipisahkan dari Injil. Tanpa janji pengampunan di dalam Kristus, pengakuan dosa justru dapat menjadi sumber keputusasaan. Calvin menekankan dalam bukunya ini bahwa pertobatan sejati selalu disertai perubahan sikap terhadap dosa. Pengakuan dosa yang sejati tidak berhenti pada pengakuan verbal, tetapi melibatkan kebencian terhadap dosa dan komitmen untuk meninggalkannya. Pertobatan bukan sekedar pengakuan kesalahan, tetapi perubahan arah hidup yang nyata. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin juga membahas disiplin gereja sebagai bagian dari proses pertobatan dan pemulihan. Disiplin gereja bukan alat penghukuman, melainkan sarana kasih untuk membawa orang berdosa kembali kepada persekutuan. Tujuan disiplin adalah restorasi, bukan eksklusi permanen.
Gereja dipanggil mencerminkan karakter Allah yang adil, sekaligus penuh belas kasih. Calvin menolak gagasan bahwa pertobatan harus disertai hukuman diri atau penebusan pribadi. Praktik penyangkalan diri yang ekstrim jika dilepaskan dari Injil justru merusak pengertian tentang anugerah. Pertobatan Kristen tidak bertujuan menghukum diri, tetapi mematikan dosa dan menghidupkan ketaatan yang lahir dari kasih. Lagi pula, Calvin memberikan penegasan bahwa kesadaran akan pengampunan justru memperdalam pertobatan. Orang yang tahu bahwa dosanya diampuni akan semakin membenci dosanya dan semakin mengasihi Allah. Dengan demikian, saudara, pengampunan bukan lawan dari pertobatan, tetapi fondasinya. Injil membangkitkan pertobatan yang lebih mendalam daripada rasa takut akan hukuman. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin mengakui bahwa orang percaya tetap jatuh ke dalam dosa setelah pertobatan awal. Namun, Calvin menekankan bahwa Injil menyediakan pengampunan yang berkelanjutan. Pertobatan Kristen bersifat dinamis, jatuh, bangkit, dan kembali kepada Allah, dan dibarui oleh Roh Kudus. Tidak akan ada dosa yang lebih besar daripada kasih karunia Kristus bagi orang yang bertobat. Jadi di sini saudara mesti perhatikan, kita tidak bermain-main dengan belas kasihan Tuhan dan tidak sembarangan meminta pengampunan kepada Tuhan, tetapi sekaligus kita berjuang di dalam kekuatan Roh untuk mendapatkan belas kasih Tuhan dan mengalami pengampunan, hidup yang baru. Calvin menolak dua ekstrim yang berbahaya, keputusan karena dosa dan kelalaian karena anugerah. Injil menuntun orang percaya untuk hidup di tengah ketegangan yang sehat antara keseriusan moral dan pengharapan rohani. Pertobatan sejati menumbuhkan kewaspadaan terhadap dosa sekaligus kepercayaan pada belas kasih Allah. Calvin menekankan bahwa seluruh praktek pertobatan dan pengakuan dosa harus diarahkan kepada pembentukan hati yang rendah dan taat. Pertobatan bukan alat untuk memperoleh status rohani, melainkan jalan pembaruan yang terus-menerus. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang senantiasa kembali kepada Allah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bab yang keempat, Calvin menutupnya dengan pembahasan dan penegasan bahwa pertobatan, pengakuan dosa, dan pengampunan membentuk satu kesatuan dalam kehidupan Kristen. Ketiganya berakar pada karya Kristus dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Tanpa Kristus, pertobatan menjadi legalisme. Tanpa pertobatan, pengampunan menjadi murah. Injil mempersatukan keduanya secara utuh. Bab keempat ini, saudara, pada akhirnya menempatkan pertobatan sebagai jalan pemulihan relasi dengan Allah, Allah yang hidup. Pertobatan bukan ancaman bagi orang berdosa, melainkan undangan kasih Allah untuk kembali kepadanya. Di dalam Injil, pengakuan dosa menjadi pintu menuju pembaruan, bukan jurang keputusasaan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, saya sudah menyampaikan ringkasan singkat dan pemahaman yang mendalam dari buku ketiga bab keempat. Saya kembali menawarkan 3 implikasi teologis dari bab yang keempat ini. Tentu diharapkan implikasi teologis ini relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita dengan berbagai dimensinya. Implikasi yang pertama, ajaran ini menantang praktek pengakuan dosa yang bersifat formalistik atau manipulatif. Saya dan saudara dipanggil membangun budaya kejujuran rohani yang berakar pada Injil, bukan pada rasa takut atau kontrol spiritual. Kita tidak setuju kalau ada sebuah ibadah atau sebuah acara Kristen di mana orang per orang tampil ke muka mengakui dosanya secara detail dan rinci dan mengeksplorasi semua pengakuan itu sampai orang terkesima. Yang ada bukan pengakuan dosa secara jujur, tetapi proklamasi keberdosaan, dan itu tidak baik. Yang perlu adalah sikap hati tunduk kepada Tuhan Allah, masuk ke kamar kita, mengakui dosa kita dengan jujur, dengan bersuara atau dalam hati, dan meminta belas kasihan Tuhan. Kita tidak mau bahwa ada pengakuan dosa menjadi ritual, sehingga orang lain tahu dan orang lain tidak bisa dipegang hati dan perkataannya untuk tidak menggosipkan, membuat suatu cerita di balik peristiwa yang kita sampaikan. Itulah sebabnya
perlu bijak dan tidak perlu mengungkapkan keberdosaan kita di hadapan orang banyak, apalagi dalam acara-acara kehidupan orang Kristen. Implikasi yang kedua, pemahaman Calvin menolong kita sebagai gereja Tuhan mengembangkan pelayanan pastoral yang memulihkan, bukan menghukum. Dalam konteks banyaknya luka batin, rasa bersalah, dan trauma religius, gereja perlu menegaskan bahwa pengakuan dosa selalu diarahkan pada pengampunan dan pemulihan di dalam Kristus. Ini memang terlalu sulit, karena seringkali kita mengakui kesalahan kita justru langsung disingkirkan, ditinggalkan, dibiarkan, dan bahkan tidak ada rekonsiliasi. Memang tidak mudah, tetapi gereja harus mengambil peran untuk menghadirkan damai sejahtera, menyatakan pengampunan dan sekaligus pemulihan. Kalau ada anggota gereja, teman, saudara, atau keluarga yang mengalami kejahatan dan mengakui dosanya dan mau menyesalinya dan mau bertobat, sewajarnya kita bukan hanya memberi pengampunan dan kesempatan untuk pemulihan, tetapi juga mendampingi supaya pendampingan ini menjadi kekuatan bagi orang-orang yang mengalami itu untuk bisa kembali relasi dengan diri, dengan sesama, terlebih dengan Tuhan. Implikasi yang ketiga, ajaran ini membentuk etika Kristen yang dewasa. Orang percaya dipanggil untuk hidup dalam pertobatan yang berkelanjutan, rendah hati, dan bertanggung jawab. Dalam dunia saat ini yang cenderung menormalisasi dosa, atau sebaliknya menghukum tanpa belas kasih, saya dan saudara, sebagai gereja Tuhan, dipanggil menghadirkan Injil yang benar, kebenaran yang menegur, dan kasih yang menyembuhkan. Kiranya pembelajaran kita dari buku yang ketiga, bab keempat, dari karya Johannes Calvin, Institutes of Christian Religion, memberikan wawasan, memperlengkapi cara pandang, dan mengajak kita untuk mengalami pertobatan dan pengampunan. Kiranya ikuti terus, saudara, untuk penjelasan dari buku ketiga, bab-bab selanjutnya. Jika saudara merasa dan mengalami bahwa materi ini, pembelajaran ini, kupas buku ini bermanfaat, silakan dibagikan, silakan di-share kepada yang lain, supaya banyak orang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penebus satu-satunya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.